Apa sih? Apa sih? Apa sih kayak gitu? Oke. Tunggu. Apa sih? Weh, apa sih? Merendah. Saya juga warga di sini. Apa? Tenang, bukan dulu loh. Tiba-tiba nolak apaan anjir? Izinnya mana? Nggak polisi mau polisi yang izinkan kok nggak penangan polisi piye toh Pak? Nah ini berdiri di sini ada kegiatan di Joglo ini apa? Kementerian Agama tidak bolehkan. Pemberitahuan kalau ada. Nah, apa sih? Ya kan harusnya nggak boleh toh Pak? Pemberitahuan itu Nggak bisa. Kepentingan diri warga loh Pak. iya. Sebagai aparat sebagai uang tegas. Itu yang perizinan bukan di kepolisian, Pak. Benar baru siang nggak polisian tapi kan polisi tidak mengizinkan menyatakan berdiri di sini semua kalian. Kalau tidak atas hak kali 24 tahun kapan? Apa sih begitu? Kami harus berperang warga. Ini bukan wilayahnya pendidikan itu. Hah? Apa Bapak? Bagi apa? Ya udah tolongnya masuk sana sampean, lubuk sana kalian. Sok. Rekam. Silakan. Bapak silakan. Silakan. Kita tidak takut ya. Warga. Bubarkan dulu Pak, baru kita bicara. Kalau nggak bubar kita nggak bicara. Nggak bisa. Bicara pun tidak bicara. Warga di sini menolak loh Pak. Saya lihat mas, dipakai dari admin Penang jauh di sini apa Mas? saya dia di lapangan. Itu kami betul. Yang gimana? Kita mediasi. Keputusan bisa apa? Apa kamu? Sudah ke sana. Ya. Jadi kan katanya apa namanya? Front pembela apaan sih? Bela apaan coba? Itu kan gudang ya, gudang. Ngapain marah-marah sama orang yang ibadah di gudang? Kayak aduh simping. Nah. Next. Tak ada hari yang lebih menyedihkan dan menyakitkan bagi jemaat gereja Misi Sejahtera GMS di Bantul, Jogja, Minggu pagi 24 Mei 2026. Ya. Jemaat datang dengan hati gembira, bukan ibadah biasa. Ini syukuran.
Syukur karena akhirnya punya tempat baru setelah sekian lama menyewa tempat di hotel karena tidak punya gedung sendiri. Menyewa dengan biaya mahal tentu saja Boncos yang jemaat ada. tidak akan kuat bila selamanya. Tapi tidak sempat jemaat mengucapkan doa dengan tenang. Sekitar 15 orang datang mengatasnamakan Apa Laskar Front Jihad Islam. Mereka masuk, mereka menekan, mereka minta ibadah dihentikan. Jemaat ketakutan, mereka pergi pukul 8.30 pagi membubarkan diri dengan terpaksa dan sedih. Ini bukan cerita baru. Gereja di hotel, gereja di mall, gereja di ruko, gereja di tempat persewaan yang Kasihan pindah-pindah, berpindah-pindah anjir. bukan karena pilihan, tapi karena tidak ada pilihan. Karena izin sulit, karena tekanan ada di mana-mana, karena membangun rumah ibadah sendiri bisa berakhir lebih buruk. Dan ketika para jemaat itu akhirnya menemukan satu sudut kecil untuk bersyukur, itu pun langsung digeruduk. Dengarkan baik-baik kawan. Indonesia mau 81 tahun merdeka. Konstitusi kita tegas, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negara bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Bebas yang sebenar-benarnya. Bukan bebas bersyarat, bukan bebas kalau diizinkan tetangga, bukan bebas kalau masa intoleran tidak datang. Di mana negara menghadapi peristiwa ini? Di mana pelindungan itu? Membubarkan ibadah adalah kejahatan serius, pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan mengangkangi konstitusi. Dan jangan lupa, Pasal 303 KUHP secara tegas, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Undang-undang sudah bicara keras dan tegas. Lalu apa yang ditunggu? Tangkap pelakunya, proses sesuai hukum. Jangan nunggu viral. Jika negara yang tidak bisa melindungi warganya untuk berdoa dan Apakah jangan-jangan bangunan gerejanya jangan bangunan gaya Eropa ya? Apakah harus dengan gaya bangunan Bizantin? Yang Kristen Semur itu? Yang bangunan ibadahnya atau bangunan gerejanya ada kubahnya gitu. Jadi sebenarnya seperti masjid itu. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, apakah harus dengan pakai ibadahnya pakai bahasa Arab? Kalau nggak terjadi gesekan, namun apakah bisa? Nah ini yang jadi pertanyaannya. Karena gereja GMS di Bantul, Yogyakarta baru saja dibubarkan. Dan saya masih bingung atas dasar hukum apa orang-orang itu bisa membubarkan ibadah orang Kristen di GMS. Dan setahu saya gereja GMS itu lumayan ketat dalam perizinan, apalagi di kota-kota besar. Dan mereka pasti mendapatkan izin dari warga sekitar dan Kemenak. Jadi masalah kalian tuh apa sih sama kita? Kenapa kalian tuh benci banget sama kita beribadah dengan bahagia, memuliakan, memuja Tuhan kita? Apakah itu benar-benar merangsang kalian untuk menyerang kita? Kenapa? What's wrong with you? Gitu. Kita salah apa sih? Kita cuma pengen beribadah, kita punya hak untuk beribadah, apalagi kita punya izin untuk beribadah. Saya bukan memukul rata semua orang muslim di Indonesia. Tetapi kapan kita itu bisa belajar untuk menjadi saudara? Kenapa kita itu tidak menegakkan yang namanya Pancasila? Kalau ada dasar hukum, bawa ke ranah hukum. Gak usah jadi gangster ngejago. Tetapi ingat saudara sekalian, semua semarah apapun orang Kristen, kita itu diajarkan untuk mengasihi. Jadi buat kamu yang meresahkan gereja-gereja, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus sayang sama kamu dan semoga Tuhan memberkati kamu. Saya sakit hati sekali. Emang brengsek. Babi kau. Ibadah gereja. Ya kepentingan yang namanya manusia itu perbedaan itu ada, tapi tidak memahami bahwa Allah itu memang menciptakan memang rasnya ya berbeda, agama ya berbeda,
asal usulnya juga dari yang berbeda. Jadi sebetulnya perbedaan itu keniscayaan, memang ciptaannya begitu, bukan dia yang paling benar sendiri, enggak. Kira-kira itu aja. Ya masalah kesadaran aja, pemahaman aja. Kalau dari Pemda sendiri akan mengambil tindakan itu Apanya? untuk membuat pembubaran. Ya bukan wewenang saya kalau itu. Maksudnya Itu aspek yang lain gitu. Wewenang di tempat lain. Bukan. Pemahaman begini ini diajarkan. Ya. cukup teman-teman. Ibadah gereja. Oke. Lagi-lagi terjadi pembubaran ibadah Kristen dan kali ini dialami oleh teman-teman Ya. GMS Bantul. Dan lu tahu alasannya apa? Ya, Hah, apa tuh? perizinan dan surat-surat. Itu mulu. Kayak aduh mau kaget tapi setiap hari alasannya itu. Gua nggak paham gitu. Emang diomongin baik-baik gak bisa gitu. Semeresahkan apa sih ibadah sehingga harus dibubari dengan cara sekasar itu? Kayak ayolah, lagi-lagi terjadi udah pembubaran ibadah Kristen. Kesel dong. Terjadi lagi pembubaran paksa beribadah di Gereja Mawar Saron Bantul, Yogyakarta, padahal izinnya sudah lengkap. Saya sedih sekali melihat ini. Pancasila tidak pernah mengajarkan pemaksaan keyakinan. Pancasila mengajarkan penghormatan, mengajarkan keadilan dan hidup berdampingan walaupun kita berbeda. Negara ini tidak boleh takut terhadap tekanan kelompok, aparatnya juga harus tegas, pemerintahnya juga harus punya keberanian. Karena tugas negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan keyakinannya. Dan perbedaan tidak pernah menghancurkan bangsa ini. Justru yang menghancurkan bangsa ini adalah orang-orang yang intoleransi, ego kelompok, orang-orang yang mabuk agama, orang-orang yang suka merasa dirinya paling benar tapi lupa menghormati hak orang lain. Indonesia ini justru dibangun di atas keberagaman, berbeda agama, suku, budaya. Dan itu bukan ancaman, seharusnya itu adalah identitas bangsa ini. Keindahan Indonesia justru lahir dari perbedaan yang hidup berdampingan dalam satu tanah air. Tidak ada bangsa besar yang lahir dari kebencian terhadap perbedaan. Bangsa besar lahir ketika masyarakatnya mampu hidup berdampingan, saling menghormati dan menjaga ruang damai untuk semua keyakinan. Terjadi lagi pembubaran paksa. Pemberitahuan kalau ada kegiatan. Ya kan harusnya nggak boleh tuh Pak. Pemberitahuan kalau ada kegiatan. Ya kan harusnya nggak boleh tuh Pak. Pengulangan jadi warga loh, Pak. Kalau tidak apa satu tahun 24 tahun nggak paham loh. Ya, nanti kita bicarakan. Kalau nggak buka kita nggak bicara. Kita bicara. Oh, ini barbar. Kejadian barbar ini terjadi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Warga barbar yang menamakan diri Laskar Front Jihad Islam membubarkan paksa ibadah jemaat GMS Misi Sejahtera. Kristenfobia atau sentimen anti-Kristen di Indonesia itu sudah dalam level yang sangat barbar. Semoga jadi atensi Pak Bupati Bantul, Pak Abdul Halim Muslih, dan Polres Bantul. Kebebasan ibadah adalah hak semua agama. Dan tindakan barbar seperti ini harus ditindak tegas, Pak. Pemberitahuan kalau ada. Udah segitu dulu memang kelakuan yang sangat barbarian. Wah. Dan apa itu Pron apa terus bela apaan? Bela majikan. Nggak ada majikan, kocak. Udah segitu udah capek. Nanti kalau ada next video kita update lagi. Oke, see you. Bye bye.